Sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku selaku Duta Parente Provinsi Maluku yang terhormat Ibu Wijaya Pratiwi Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat kita semua. Yang saya hormati Bapak Pejabat Bupati Tuban Paninggal, dan hari ini diwakili oleh Pejabat Setda Kabupaten Tuban Paninggal, ada Yusuf yang saya hormati, dan yang sangat saya banggakan di sini juga ada tokoh agama, peserta rapat koordinasi perjalanan posyandu yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bersama-sama mengikuti kegiatan rapat koordinasi perjalanan posyandu di Kabupaten Tuban Paninggal. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut data SSGI, Survei Status Gizi Indonesia oleh Kementerian Kesehatan, hal ini memerlukan perhatian serius terhadap langkah-langkah pencegah. Dalam konteks ini, peranan posyandu menjadi sangat penting sebagai ujung tombak dalam upaya mencegah stunting. Posyandu sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat dari, oleh, dan untuk masyarakat itu masing-masing wilayah desa ya memiliki potensi untuk memberi pendekatan holistik dalam pemenuhan gizi, bagaimana kita bisa memaksimalkan, karena pentingnya pelibatan daripada kader-kader posyandu. Di posyandu ini merupakan tempat di mana untuk men-screening bayi lahir hingga balita hingga 1000 hari pertama kehidupan bayi. Ya, terus kembali lagi bahwa stunting adalah gagal tumbuh pada balita atau bayi akibat kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi kronis yang berulang-ulang, jadi kurang gizi yang terus-menerus tidak sembuh-sembuh di 1000 hari pertama kehidupan. Di mana 1000 hari pertama kehidupan itu ibu dinyatakan hamil hingga anak lahir sampai usia 2 tahun. Selama 1000 hari pertama kehidupan ini, masa-masa emas itu kita jaga dari kandungan. Nah, kalau proses selama 1000 hari pertama kehidupan ini tidak dijaga dengan maksimal, dengan baik, dan tentunya perlu juga edukasi kepada anak-anak remaja, generasi muda perempuan. Tentu juga perlunya edukasi bagi ibu muda yang baru hamil, dan tentunya perlu peran yang sangat diperlukan pada saat remaja. Di saat mana remaja kita sudah memasuki usia kalau kita bilang sudah masuk ke masa menstruasi untuk perempuan, perlu dijaga dengan harus rajin mengkonsumsi vitamin tambah darah sehingga tidak kekurangan darah merah selama remaja, dan persiapan sebelum menikah juga perlu persiapan, harus memeriksakan diri, dan pada saat hamil juga harus banyak mengkonsumsi makanan bergizi, dan tentunya harus rajin ke posyandu untuk melihat tumbuh kembang bayi atau janin. Yaitu melalui kader-kader posyandu. Bukan dengan masyarakat, khususnya ibu dan anak yang ada di desa, dusun maupun di tempat wilayahnya. Nah, untuk itu dalam kesempatan pembukaan perjalanan posyandu ini, setelah ini ada peningkatan kapasitas bagi kader-kader posyandu. Perlunya seorang kader posyandu yang memang tulus ikhlas setiap bulan melayani masyarakat, khusus
bisa semangat. Ya. Di kesempatan berbahagia ini selaku Duta Majelis Taklim, Ketua Tim Pegawai PKK Provinsi Maluku, ada beberapa pesan yang perlu saya sampaikan. Fasilitas sarana dan prasarana di posyandu. Kemudian penyediaan gedung yang cukup memadai dan peralatan yang mendukung aktivitas di posyandu. Yang kedua, kita harus meningkatkan kapasitas kader-kader posyandu melalui pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan sehingga kader-kader mampu memberikan pelayanan. Yang ketiga, menjalankan program edukasi gizi yang tepat, monitoring pertumbuhan bayi, balita secara berkala, serta peningkatan akses terhadap imunisasi dan pelayanan kesehatan. Yang keempat, perlu kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Mau nggak mau, sudah kita harus ikut terlibat menjadi agent potong pelis kami. Ya, untuk itu saya rasa mudah-mudahan di 1 tahun terakhir sebelum 2024 nanti ada upaya maksimal kolaborasi intervensi yang spesifik khusus untuk bagaimana nanti perlu perhatian dan perlu penanganan bersama dari dinas-dinas terkait, tidak hanya tanggung jawab dinas kesehatan saja, tapi tentu ada kolaborasi dengan dinas-dinas terkait, mungkin dari ketahanan sosial ya, dan beberapa dinas terkait, sehingga kita kerjanya terpusat bersama-sama. Peran seorang pimpinan kepala desa, kepala dusun, tentunya pemerintah desa, dusun, kecamatan, dan tentu pemerintah kabupaten untuk bersama-sama saling berkoordinasi, berkomunikasikan sehingga anak-anak yang sudah stunting di desa dusun itu dapat ya. Jadi perlu intervensi spesifik, intervensi yang betul-betul dilakukan secara khusus, penambahan makanan tambahan atau mungkin perlunya perbaikan gizi. Tentu dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berkomitmen, perlunya komitmen Bapak Ibu. Kalau tidak ada komitmen nanti bagaimana? Tidak akan bisa bekerja secara maksimal karena ya bukan satu sama lain. Ya, karena anak-anak generasi muda ini tanggung jawab kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini saya sebagai Ketua Tim PKK juga selaku Duta Majelis Taklim Maluku. Sebelum menutup sambutan saya ada pantun yang saya bacakan supaya tak ngantuk. Ini kelihatannya sudah anginnya makin kencang, saya lihat semua matanya sudah ada setengah-setengah watt ya. Ya begitu, jadi saya bacakan pantun, mudah-mudahan dengan pantun ini membuat kita semua jadi semangat sebelum kita harus makan siang kenapa. Terima kasih. Ya, bagai gaharu dengan cendana. Kader posyandu amat berjasa membuat generasi kita menjadi sehat dan cerdas. Kemudian satu lagi apa ya? Coklat. Kalau disantap oleskan madu. Nah di sini nih, bumi ibu senantiasa sehat. Bawalah setiap butuh posyandu. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Santi Om Jaya salam berkah untuk kita semua. Terima kasih. No